Loh. Nah, jadi kita sedikit akan coba review tentang hukum Mendel ya. Tapi nggak banyak kok, dikit banget. Jadi intinya gini, eh hukum Mendel itu kan adalah eh, suatu aturan ya, di mana nanti pada kasus yang normal, em, ketika kita memiliki organisme dengan genotipe heterozigot, maka alal gamet-gamet yang dihasilkan itu akan memiliki proporsi yang sama rata, gitu. Ya. Proporsi gametnya sama rata, misal kalau heterozigot A besar A kecil B besar B kecil, pasti kan semua udah kalian semua pasti udah tahu lah ya bahwa nanti oh gamet-gametnya itu ada empat macam, A besar B besar bla 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 sampai ke bawah gitu ya, dengan peluang yang sama rata kan ya. Nah, hal ini nanti tidak akan berlaku pada kasus pautan dan pindah silang ya. Oke, jadi bedanya apa kasusnya pautan pindah silang dengan hukum Mendel biasa? Kalau hukum Mendel biasa, setiap gen yang terlibat dalam persilangan itu berada dalam kromosom yang berbeda. Kayak gini. Gen A ada di kromosom yang nomor satu misal, gen B misal ada di kromosom nomor dua. Ya, misalnya nanti ada gen C, gen D, dan seterusnya, ada banyak gen, itu berada di kromosom yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi satu kromosom membawa satu gen gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka setiap gen-gennya akan bersifat independen ya. Setiap gennya akan memiliki sifat eh, saling bebas. Nah, gen-gen yang saling bebas itu akan mengikuti kaidah hukum Mendel di mana nanti gamet-gamet yang dihasilkan menjadi frekuensinya sama rata dengan variasi gamet yang jumlahnya maksimal itu. Maksudnya variasi gamet jumlahnya maksimal adalah yang nggak ada variasi gamet lain selain eh, yang ada ditampilkan di situ. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua gen berarti variasi gametnya maksimal ada empat. Kalau ada tiga gen berarti ada delapan dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti beberapa sifat dari pautan pindah silang itu adalah eh, ini, karena sudah tidak berlaku si hukum Mendel ya yang mestinya tadi setiap gametnya memiliki frekuensi sama rata, pautan pindah silang itu akan memiliki frekuensi yang unik ya, masing-masing ya, tergantung dari seberapa sering pindah silang itu terjadi. Jadi kalau pada kasus normal, kasus genetika Mendelian, tadi kan setiap gen itu berada di kromosom yang berbeda ya. Tapi kalau yang namanya pautan, dalam satu gen yang sama, sorry, dalam satu kromosom yang sama, bisa jadi ada dua gen berbeda gitu ya. Misal di atas ada gen A, di bawah baik kromosom bagian bawah ada gen B gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Contohnya A kecil, B kecil. Nah, misal seperti ini ya. Dia memiliki genotip yang heterozigot ya, A besar A kecil, B besar B kecil. Tapi ketika mengalami meiosis, ya, ketika mengalami meiosis, meiosis itu kan replikasi dulu ya, oke, dia mengalami replikasi dulu, ya, maka nanti setiap lengan kromosomnya akan terduplikasi ya. Ini aku tulisnya gini aja ya, biar nggak kelamaan. Oke, ini yang bawa A besar, dia akan terduplikat A besarnya. Sedangkan yang bawa B besar, ya, terduplikat juga. Begitu juga untuk yang A kecil dan B kecil, ya, A kecil, B kecil gini ya. Nah, nanti ketika meiosisnya terjadi, ya, meiosis ini langsung aja ya kita lihat ketika meiosis terjadi, maka yang pertama meiosis itu akan memisahkan kromosom homolog ya. Oke. Jadi homolog yang sudah bersandingan kayak gini itu akan saling terpisah sehingga A besar B besarnya misah sendiri, A kecil B kecilnya misah sendiri. Ya, nanti akan didapatkan seperti ini berarti ya. Kromosom yang membawa A besar, B besar, dan kromosom yang membawa A kecil, B kecil. Nah, setelah itu meiosis dilanjutkan sehingga memisahkan sister kromatid
ya. Sehingga akan didapatkan dua ker- dua sel gamet dengan genotip A kecil B kecil maupun dua sel gamet dengan genotip A besar B besar. Tapi tidak ada variasi A besar B kecil dan A kecil B besar. Ya, nggak ada variasi yang tersebut. Nah, di sinilah kita baru bisa bilang bahwa oh berarti pautan bina silang itu eh, an- menjadi tidak ada kebebasan ya antara A besar itu hanya bisa berpasangan dengan alel dari gen B yang yang menempel pada dia ya, yang berada pada kromosom yang sama dengan dia gitu. Jadi yang biasanya heterozigot itu menghasilkan 4 gen, tapi kalau pada pautan pindah silang ya pautan ketika terjadi pautan tanpa pindah silang ya, itu akan menyebabkan sisa dua. Ya, jumlah gametnya sisa dua dengan peluang 50-50. Oke, itu sifat dari pautan gitu ya. Dia akan menyebabkan eh, kebebasan ya dari hukum Mendel itu dia tidak berlaku. Oke. Nah, ketika ada pindah silang itu juga sebenarnya masih masih seperti itu juga ya. Si hukum Mendelnya itu tidak berlaku juga, tapi eh, kemampuan untuk menghasilkan kombinasi gamet yang lain itu muncul lagi ya. Maksudnya gimana? Contoh ya. Nah, oke, contohnya ini aku hapus ya. Kita pakai yang lebih normal aja. Nah ini. Oke, misal kita ber di kita awali dari sama kromosom yang membawa A besar, B besar, A kecil, B kecil ya. A besar, B besar, A kecil, B kecil gini. Ya. Kemudian replikasi. Oke. Kemudian hasil dari replikasi ini akan ada eh, kromosom yang membawa sister kromatid ya. Ini. Ini. Oke. Nah, maka nanti eh, genotipnya akan jadi A besar, A kecil, A kecil, membawa B besar, B besar, kecil. Ini ya. Oke. Nah, kalau misal terjadi pindah silang, nah, pindah silang itu adalah merupakan suatu proses pertukaran ya. Jadi metafase, ketika tahapan metafase, eh, ada kemungkinan yang cukup besar lengan-lengan kromosom itu mengalami pindah silang, ya, mengalami pertukaran di, nah ini, ketika metafase meiosis pertama. Pas meiosis pertama itu kan antara kromosom-kromosom homolog mereka saling bersebelahan ya, kromosom homolog bersebelahan. Nah, disitulah terjadinya proses pindah silang. Makanya mungkin dulu waktu pertama kali lihat eh, gambar ini, kalian notice loh ini kok ada yang merah di antara banyak yang biru. Terus di kromosom warna merah kok ada juga sedikit yang warna biru kayak gitu. Itu sebenarnya adalah hasil eh, pindah silang. Ya. Nah kemudian berarti gini, kalau terjadi pindah silang ya, pindah silang itu bisa terjadi pada lengan yang atas ya, jadi A-nya yang tukeran ya, atau B-nya yang tukeran, terjadinya pada lengan yang bawah, gitu ya. Jadi terjadinya pindah silang itu bisa aja dari lengan yang atas atau lengan bawah, tapi nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, misalnya aku di sini aku pakai lengan yang bawah gitu ya, lengan yang atas nggak dulu, karena nanti hasilnya sama aja. Oke. Nah, ini kalau kita pikirkan ketika terjadi pindah silang, ini ya, ketika ada crossing over atau pindah silang, maka eh, kromosom yang awalnya susunannya demikian, ya, dia akan jadi ketukar ya B-nya.
B-nya akan tertukar sehingga yang sini menjadi B kecil, yang sana jadi B besar. Ya, setelah terjadi pertukaran. Setuju ya? Nah, disinilah nanti ketika sudah mengalami pindah silang, terjadi pertukaran, dan nantinya meiosis, ya, maka si kromosom-kromosom ini nanti akan terpisah homolognya ya. Meiosis itu nggak akan berbeda jauh. Bukan nggak berbeda ya. Meiosis itu tidak akan berbeda prosesnya. Ya, nanti kromosom homolognya akan terpisah, ya. Jadi terpisah menjadi dua sel, ini, ya. Setelah itu akan terjadi pemisahan sister kromatid kan, ya. Sehingga nanti setelah sister kromatid terpisah, gamet yang dihasilkan jadi apa aja? Ini bakal jadi gamet apa jadi gametnya? Yang kiri. Jadi gamet A besar, B besar dan A besar, B kecil ya. Kalau yang kanan jadi apa? Yang kanan jadi yang kanan akan jadi A kecil, B besar dan A kecil, B kecil ya, sesuai dengan genotipnya. Oke, itu. Jadi setelah terjadi meiosis akan dihasilkan kondisi seperti itu ya. Ini meiosis satu, ya. Ini meiosis dua. Oke. Nah, ya udah berarti gamet-gamet yang dihasilkan kan kembali seperti seolah-olah normal lagi kan? Ya nggak? Duh, ini tadi kalau misalnya ada pautan, ada genetic linkage, eh, genotip dari gamet yang dihasilkan tadi sisa dua tuh katanya. Ya, A besar, B besar, dan A kecil, B kecil aja. Tapi begitu ada pindah silang, ada crossing over, ya, ternyata gamet yang bisa dihasilkan kembali normal jumlahnya. Ya, jadi ada empat lagi gitu. Ya, nah berarti gimana ntar bedanya dengan eh gumendel biasa gitu? Bedanya apa dong jadinya? Perbedaannya adalah bahwa proses pindah silang itu tidak selalu terjadi. Masalahnya itu. Jadi pada satu kasus genetic linkage, pautan antar gen, ya, pindah silang itu terjadinya pada frekuensi tertentu. Jadi nggak selalu terjadi. Kalau pindah silang selalu terjadi, ya memang sih betul nanti akan menghasilkan hukum Mendel lagi. Ya, kalau pindah silang selalu terjadi. Kalau pindah silang tidak terjadi, maka gamet yang dihasilkan dari meiosis itu akan cuma ada dua macam tadi kan? Oke, misal A besar B besar dengan A kecil B kecil aja. Kalau tidak ada pindah silang sama sekali. Jadi di sini nanti peristiwa yang terjadi pada kasus-kasus di soal gitu ya, itu adalah antara dua kejadian ekstrim itu. Ya, jadi pada kebanyakan kasus dia tidak akan menggunakan eh, kondisi di mana pindah silang nggak terjadi sama sekali, ya, pautan doang. Dan soal juga tidak jarang sekali menggunakan menggunakan kondisi di mana pindah silang itu 100% terjadi, ya. Oke. Kalau pindah silang tidak terjadi sama sekali, gamet yang dihasilkan cuma ada dua macam. Kalau pindah silang selalu terjadi, gamet yang dihasilkan kembali seperti normal hukum Mendel dan frekuensinya juga sama seperti hukum Mendel. Satu banding satu banding satu banding satu semua, ya. Nah, berarti kalau di soal biasanya yang terjadi adalah eh, di antara keduanya. Oke, terjadi pautan dan pindah silang, tapi pindah silangnya tidak 100%, ya, hanya sekian persen saja. Oke, gitu. Sehingga nanti hasil atau gamet yang dihasilkan nanti menjadi tidak lagi sama rata dan juga tidak lagi jumlahnya dikit gitu.
Iya, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu gimana? Nanti akan ada gamet-gamet tertentu yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan gamet-gamet yang lain. Nah, untuk nyobain, habis ini kita coba contoh kasus ya. Nanti coba kalian tebak, eh, hitung berapa jumlah gamet yang dihasilkan. Oke, sebelum di situ ada pertanyaan silakan tentang konsep apa itu pautan dan juga apa itu minta silang. Silakan kalau ada pertanyaan. Wih, aman? Oke ya. Nah, sekarang contoh kasusnya sebenarnya bukan kasus yang besar ya, cuma ini pengantar untuk menghasilkan kesimpulan. Misal gini, dalam suatu proses meiosis gen-gen yang terpaut kayak gini, ya. Jadi proses replikasi dan seterusnya itu sama ya. Tapi eh, contoh lah ini misal terjadi pada spermatosit primer misal. Spermatosit primer itu kalau di organisme jantan atau pada manusia laki-laki, dia akan mengalami mitosis dulu baru meiosis atau atau langsung membelah secara meiosis. Ingat gak proses meiosis kalau pada ini pembentukan sperma dari apa dulu, kemudian jadi apa? Nah, itu biar ini aja sih apa mengingatkan kembali gitu ya. Langsung meiosis satu, yakin? Kita review dikit ya di reproduksi. Reproduksi. Apakah mitosis dulu baru meiosis? Nah, jadi kalau spermatosit primer itu langsung meiosis ya. Oke, ini gambaran untuk mitosis dan meiosis pada sel sperma ya. Oke, di mana diawali dari biasanya kalau di buku-buku sekolah diawali dari spermatogonium. Ya, oke. Spermatogonium nanti akan membelah secara mitosis, ya membelah beberapa kali sehingga menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer itu adalah sel yang siap untuk melakukan meiosis. Ya, jadi dia langsung meiosis. Oke, gitu. Jadi tapi misal ditanya genetik spermatogonium sama spermatosit primer, secara genetik sama atau beda? Jawabannya gampang ya. Jawabannya adalah, ayo, sama atau beda genetiknya? Spermatogonium sama spermatosit primer. Sama tuh. Sama kayaknya karena mitosis. Iya betul, sama. Ya, alasannya juga betul karena mitosis gitu. Mitosis itu kan ketika ada DNA yang direplikasi, ya, sehingga DNA-nya ada dua kopi ya, ada dua salinan. Disebutnya adalah sister chromatid kan. Nanti masing-masing sel yang hasil pembelahannya itu membawa satu salinannya, membawa satu kopi DNA-nya gitu. Oke, ibaratnya kalian punya dua buku gitu, satu buku dulu deh ya. Kalian punya satu buku, kalian copy jadi dua bukunya ya, persis. Terus si dua buku itu dibagiin ke dua orang berbeda. Maka dua orang berbeda itu kan membawa informasi yang sama. Ya, jadi ibaratnya satu kromosom itu satu buku itu. Itu mitosis gitu ya. Kalau awalnya ada dua buku ya berarti setelah replikasi ada empat gitu kan. Ya. Dan nanti setiap
orang akan membawa masing-masing salinan dari buku pertama dan buku kedua. Itulah ya. Oke. Nah, sekarang ke teknis langsung ya. Ini untuk mengingatkan kembali aja ya. Untuk proses pembentukan sperma. Nah, mana tadi? Oh ini. Oke. Jadi eh, proses yang terjadi pada kasus ini adalah dalam satu meiosis, ya, dalam satu proses meiosis, oke. Nah, pindah silang itu tidak selalu terjadi, ya. Kadang dia terjadi, kadang enggak. Jadi ada frekuensinya, ya. Jadi kalau misal kita berangkat dari sel-sel spermatozoid primer kan nggak cuma satu ya. Dia tuh selnya banyak, oke. Nah, ternyata misalnya awalnya aku punya 1.000 sel spermatozoid primer. Eh, 1.000 sel. Awalnya 1.000. Kemudian standar ya, dia mengalami replikasi. Setelah itu, ternyata 300 diantaranya itu mengalami pindah silang dan meiosis, ya. Kemudian 700 yang lain itu langsung mengalami meiosis tanpa pindah silang, ya. No crossing over. Nah, pertanyaannya adalah dari dua kelompok sel tadi, ada yang 300 sel, 700 sel. Coba kalian hitung nanti gamet-gamet yang dihasilkan, misalnya dari 300 sel, itu genotipnya ada apa aja, ya. Dan yang 700 sel, itu genotipnya apa aja dan jumlahnya berapa, ya. Jadi si gamet yang dihasilkan kalau dari tanpa pindah silang itu genotipnya apa saja dan jumlahnya berapa. Kemudian untuk yang hasil pindah silang itu jumlah gametnya berapa saja dan gametnya ada apa saja. Ya, jadi gametnya ada apa saja dan jumlahnya berapa saja. Coba dihitung ya. Oke, bakalan hitung untuk hasil meiosis dari kedua kelompok sel ya, yang 700 sel dia nggak mengalami pindah silang, terus meiosis. Ya, kalau yang 200 sel mengalami pindah silang, terus meiosis juga. Itu hasil-hasilnya, genotip gametnya apa saja dan jumlahnya berapa. Coba ya, silakan dicoba. Sambil aku absen kalian nih.
Oke, ini sudah ada dua yang submit ya. Oke, dan jawabannya betul untuk yang 700 sel yang tanpa meiosis itu akan ada dua macam gamet. Jumlahnya yang belum benar semua. Oke, yang ini ada empat macam gamet: A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Oke, lengkap ya. Jumlah gametnya berapa aja? Oke, yang kanan itu dari 300 sel, yang kiri itu dari 700. Nanti habis ini kita akan simpulkan apa yang dimaksud sebagai frekuensi pindah silang. Ya, setelah itu kita coba kasus-kasusnya. Oke, ada dua sudah. Oh, satu. Total gamet AB 1400 1400. Oke. Nah, oke, sudah ada satu yang submit dan jawabannya sudah betul ya. Jadi untuk yang 700 sel yang tidak mengalami crossing over, yang nggak ada pindah silang, ya 700 sel itu ketika terjadi meiosis kan dia akan jadi 4 kali lipatnya ya. Ya nggak? Meiosis itu kan satu sel jadi 4 sel. Oke, jadi kalau 700 sel berarti nanti jumlah sel akhir yang akan dihasilkan 2800 ya. Oke, jadi dari 2800 sel yang dihasilkan, oke, sel gamet, ya, maka itu akan kebagi dua ya. 1400 akan jadi A besar B besar, 1400 akan jadi A kecil B kecil, ya. Sedangkan untuk yang 300 sel sisanya yang mengalami pindah silang, ada crossing over, ya. Yang awalnya berarti 300, dia akan jadi 4 kali lipat, yaitu menjadi 1200 sel gamet ya. Nah, dari 1200 tersebut, ya, itu akan dibagi jadi 4, ya. Sama rata semua. Jadi masing-masing akan jadi 300. Oke. Nah, itulah kasus pindah silang itu seperti itu. Nanti yang membedakan satu kasus dengan kasus yang lain itu adalah seberapa banyak sel yang pindah silang, ya. Seberapa banyak dari sekian ribu atau sekian juta meiosis, berapa persennya yang mengalami pindah silang, berapa persennya yang tidak pindah silang. Bedanya akan itu aja. Dan di sini kita bisa simpulkan, eh, ketika ada pindah silang dengan jumlah tertentu, kita bisa hitung satu parameter yang disebut sebagai frekuensi pindah silang. Ya, frekuensi
pindah silang. Yang mana frekuensi pindah silang itu sesuai dengan istilah atau definisi dari frekuensi itu artinya adalah jumlah gamet hasil pindah silang dibagi dengan jumlah total gamet yang dihasilkan. Ya, gamet hasil pindah silang itu juga disebut sebagai gamet rekombinan. Ya, jadi rumusnya itu sebenarnya simple. Ya, frekuensi pindah silang itu artinya jumlah gamet hasil pindah silang dibagi dengan jumlah gamet total. Ya, itu. Berarti kalau seperti ini, frekuensi pindah silang pada kasus tersebut berapa? Frekuensi pindah silang pada kasus di atas adalah berapa berarti? Kalian harus menentukan gamet hasil pindah silang itu yang mana, ya, mana itu gamet rekombinan. Kalau gamet totalnya kan tinggal dijumlah aja semua, ya. Oke, berapa? Silakan disubmit. 1.200 per 4.000. Oke, kita harus cek dulu ya. Gamet hasil pindah silang itu yang mana? Ini ada tiga jawaban berbeda nih. 50%, terus ada yang berapa ini? 30%, ada yang 15%. Nah, beda semua tuh. Oke, jadi kita cek dulu. Gamet hasil pindah silangnya adalah, atau gamet rekombinan ya. Gamet rekombinannya yaitu yang mana? Yang A besar B kecil dan A kecil B besar ya. Oke, A besar B kecil dan A kecil B besar. Ini adalah gamet rekombinan. Ya, betul. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 300 sama 300 ya. Cuma ada ini, cuma ada itu aja kan? Ya, dari 4.000 gamet yang dihasilkan, ya, itu cuma ada 300 plus 300 gamet rekombinan. Ya, 300 ditambah 300 sama dengan 600. Sedangkan jumlah total gametnya itu sama dengan 4.000 ya. Kalian bisa hitungnya dari dengan jumlahin 2.800 tambah 1.200 atau tinggal 1.000 kali 4 aja. Ya, oke, karena meiosis kan satu sel menjadi 4. Berarti frekuensi pindah silangnya adalah 600 per 4.000 atau setara dengan 15%. Oke, gitu. Ya, jadi frekuensi pindah silangnya sama dengan 15%. Artinya gini, eh, definisinya itu tidak akan pernah berubah ya. Yang namanya frekuensi pindah silang itu adalah hitung aja jumlah gamet rekombinannya berapa, jumlah gamet totalnya berapa, tinggal dibikin perbandingan ya. Jumlah gamet rekombinan per jumlah gamet total itu adalah definisi dari frekuensi pindah silang. Loh, tadi kan yang pindah silang ada 30%, 300 dari 700, 300 dari 1.000. Ya nggak? Loh, tadi kan yang pindah silang 300, totalnya 1.000. Kok nggak 30%? Karena di antara 300 sel itu, yang nantinya menjadi 1.200 sel gamet, yang merupakan gamet hasil pindah silang kan cuma separuhnya. Ya, A besar, B besar, dan A kecil, B kecil kan gamet gamet normal. Itu disebut sebagai gamet parental. Ya, gamet parental atau gamet yang tidak mengalami pindah silang. Jadi ada istilah itu ya. Ada gamet parental, ada gamet hasil pindah silang atau disebut juga sebagai gamet rekombinan. Oke, dah gitu. Jadi gitu ya konsepnya. Berarti kalau misal dalam di soal kalian dikasih informasi, diketahui, aku tulis juga ya, biar bisa diikutin. Nah, misalnya dalam satu kasus di soal,
atau kasus. Ya. Diketahui ada misal gen P dan X berada dalam satu kromosom yang sama dan frekuensi pindah silang mereka dapat misal 8% gitu ya. Adalah 18 saja deh. Nah, 18%. Oke, tentukan eh, frekuensi atau proporsi gamet yang dihasilkan dari meiosis eh, jadi meiosis individu bergenotip P besar P kecil, Q besar Q kecil. Ya, gini. Terus eh, individu tersebut diketahui berasal dari persilangan ini. Nah, sekarang coba kalian kerjakan yang hijau. Ya. Karena gen P dan Q berada dalam satu kromosom yang sama, frekuensi pindah silang mereka 18%, ya. Oke. Tentukan gamet yang dihasilkan dari meiosis individu bergenotip heterozigot. Dan diketahui individu heterozigot tersebut awalnya berasal dari persilangan homozigot dominan dengan homozigot resesif. Oke, karena nanti hasilnya akan beda kalau persilangan awalnya, parental pertamanya itu kayak gini. Mereka kalau menghasilkan anak, itu kan sama-sama heterozigot kan? Ya nggak? Anaknya itu sama-sama heterozigot. P besar P kecil, Q besar Q kecil. Ini juga sama, yang bawah. Ya, dia juga kan menghasilkan P besar P kecil, Q besar Q kecil. Tapi hasil gamet yang mereka nanti produksi akan berbeda. Oke, jadi coba dulu yang atas ya. Kalau nanti kalian penasaran, boleh juga coba yang bawah. Oke, silakan ya. Nanti di submit, ditaruh di chat.
Oke, wih udah banyak. Sorry, sorry. Oke, wih nice. Oke, dua benar, tiga benar, empat benar. Oke, lima orang submit, lima-limanya benar. Thank you semua. Oke, jadi kita stick pada definisi ya. Frekuensi pindah silang itu adalah jumlah gamet hasil pindah silang dibagi dengan total jumlah gamet. Ya, jadi untuk kasus ini, eh, kalau persilangan awalnya disebut sebagai persilangan parental ya, itu dominan-dominan resesif-resesif, maka individu heterozigot yang dihasilkan, ya, individu heterozigot yang dihasilkan itu memiliki pautan yang disebut sebagai pautan cis, ya, di mana pautannya itu dominan-dominan, ya, resesif-resesif. Ya persis dengan yang kita lihat di kasus paling awal tadi ya. A besar nempelnya sama B besar, A kecil nempelnya dengan B kecil gitu. Oke, karena bisa jadi pautan yang terjadi itu seperti yang di contoh paling bawah ya. Berarti kan di sini gamet yang nempel itu adalah karena parentalnya itu bukan dibilang heterozigot ya. Ini bukan heterozigot. Banyak banget orang yang bilang itu heterozigot. Kadang aku juga keceplosan itu heterozigot. Ya, tapi itu bukan heterozigot yang paling bawah itu ya. Itu tetap homozigot tapi dominansinya itu bersilangan ya. P besar Q kecil dan P kecil Q besar gitu kan. Sehingga pada individu heterozigotnya si pola pautannya itu tetap ya P besar Q kecil dan P kecil Q besar. Gini. Beda ya. Karena untuk kasus yang pertama ya gamet parentalnya itu adalah gamet parentalnya adalah PQ besar dan PQ kecil. Sedangkan gamet rekombinannya itu yang P besar Q kecil dan Q kecil P besar. Dan nah, dan frekuensinya sudah betul semua tadi kalian yang sudah submit ya. Terima kasih ya. Mereka masing-masing yang PQ besar dan PQ kecil karena merupakan gamet parental, ya itu jumlahnya lebih banyak. Sedangkan yang P besar Q kecil dan sebaliknya itu yang jumlahnya lebih sedikit dan masing-masing memiliki frekuensi 9% ya. Oke, jadi frekuensinya PQ sama dengan PQ sama dengan 41%. Ya, sedangkan yang rekombinan itu totalnya 9%, totalnya 18%. Masing-masing mereka memiliki jumlah 9. Nah, itu nanti akan berbeda ya dengan yang kasus bawahnya. Oke, kasus kedua di mana gamet parentalnya malah yang P besar Q kecil dan P kecil Q besar. Oke, ini sebagai gamet parental. Parental itu PQ kecil dan PQ besar, rekombinan, ya itu malah yang dominan-dominan dan resesif-resesif, ya. Oke, jadi yang kiri itu disebut sebagai pautan cis, pautan cis. Yang kanan disebutnya adalah pautan trans, ya. Oke, gitu. Jadi kan nanti gamet yang dihasilkan justru yang P besar Q besar dan P kecil Q kecil itu adalah 9% masing-masing, ya. Jadi totalnya 18, sedangkan yang parental tetap definisinya tetap ya, parental ya yang jumlahnya lebih banyak itu tinggal ngurangin sisanya. Oke? Bisa dipahami ya? Gampang ya? Nah, sekarang kita akan coba me- melakukan uji pada soal yang berupa persilangan. Ini kan kalian baru diminta untuk nyari gametnya kan? Oke. Dan ingat persilangan itu sama seperti caranya ya, caranya sama dengan hukum Mendel. Oke.
Paling gampang, paling enak itu pakai segi empat punet ya, pakai metode papan catur. Oke, tapi bedanya kalau pada gamet, pada hukum Mendel, setiap gamet yang terlibat itu memiliki peluang 25% ya. Nanti kalau pada persilangan yang ada pautan pindah silangnya, gamet-gamet itu akan memiliki nilai masing-masing gitu, tergantung dengan frekuensi pindah silangnya. Tadi kalau misal frekuensi pindah silang 18%, ternyata A besar B besarnya tadi kan 41% kan? 41, 9, 9, 41 gini kan? Oke. Misalnya juga sama ya, 41, 9, 9, 41. Misal seperti itu. Sehingga nanti frekuensi atau peluang setiap kotaknya akan beda-beda. Misal nih, yang biasanya peluang tiap kotak itu 1/16, biasanya ya, kalau di hukum Mendel. Kalau dia ya udah persilangan yang melibatkan pautan bida silang menyebabkan, misal kotak yang paling atas, itu peluangnya adalah berapa? 41% dikalikan 41%. Ya, gitu. Yang paling kanan bawah juga sama ya. Oke, caranya juga sama yaitu, oh, yang paling bawah itu A kecil, B kecil, B kecil. Gametnya A kecil, B kecil ketemu sama A kecil, B kecil yang lain. Oh, berarti 41% kali 41%. Yang ini gimana? Kotak yang itu. Oh, berarti 41% kali 9% gitu ya. Ya. Jadi makanya mungkin dulu waktu pertama kali pertemuan pertama aku bilang ya bahwa seingatku aku pernah bilang gini. Untuk mengerjakan soal tentang Punnett Square, soal persilangan pakai Punnett Square, selain kalian ngitung kotak, jangan lupakan bahwa setiap kotak itu juga bisa dicari dengan cara mengkalikan frekuensi-frekuensi gamet yang terlibat gitu. Ya, itu kenapa aku bilang seperti itu? Karena untuk me- menjembatani bahwa nanti di bab yang sekarang kita lagi bicarakan yaitu pautan benda silang, itu sangat sangat penting konsep itu. Ya, bahwa setiap kotak itu adalah hasil perkalian dari gamet-gamet yang terlibat gitu. Ya, kenapa nggak pakai ngitung kotak? Karena itu sudah tidak berlaku pada kasus pautan dan pindah silang. Oke, gitu ya guys. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah sebelum kita coba ke beberapa soal, ngerjain pautan beda silang itu sama dengan hukum Mendel. Ya, hanya beda angka. Percaya atau tidak ya? Oke, jadi hukum Mendel itu caranya ya kita cari gamet dulu ya kan? Terus eh, cuma kalau di Mendel kan kita tidak perlu memusingkan frekuensi gamet karena pasti sama rata. Oke, tapi kalau pada pautan beda silang karena jumlah gametnya nggak sama rata ya kita cari frekuensinya, cari jumlahnya dulu. Setelah itu disilangkan sama kayak hukum Mendel yaitu pakai Punnett Square bisa. Cara kerjanya kan sama juga. Mengkalikan setiap gamet-gamet yang terlibat untuk menghasilkan satu kotak itu ya. Nah, itu. Dah, itu ya kesimpulan terakhir. Sebelum kita coba, mungkin nanti setelah ini isinya cuma soal-soal ya, soal bahas itu. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Aku kirim soal di grup ya. Soalnya pemanasan dulu. Oh, ntar guys.
Oh, oke. Sorry. Oh, kirim dulu ya. Kirim. Oke. Kita soal pemanasan dulu ya. Benda silang. Nanti akan naik levelnya ya. Levelnya naik, 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 naik sampai level OSK, OSP. Siapa tuh udah bisa level OSN juga nanti. Tapi OSP sama OSN biasanya levelnya sama. Sama-sama susah. Oke, ini pemanasan dulu ya. Bisa dicek grup di grup WA ya. Soal genetika mindah silang. Soalnya di Microsoft Word. Oke, kita akan sampling beberapa kasus, setiap kasus satu ya. Yang gampang dulu, coba kalian coba soal nomor 2 deh, ya. Oh ya, di sini ada istilah CM ya. CM itu centimorgan. Centimorgan itu sama seperti persen bina silangnya. Jadi kalau 12 centimorgan atau 12 map unit, ya itu setara dengan 12% bina silang. Jadi kalau 30 centimorgan, 30 map unit, ya itu sama dengan 30% pindah silang ya. Tadi lupa, lupa disampaikan. Oke, itu ya. Jadi nomor 2 dulu ya. Oke. Silakan dicoba. Ini mestinya cepet. Oke, tadi aku lihat kalian pas ngerjain kasus sebelumnya cepet. Jadi misalnya nomor 2 cepet. Karena ini tinggal disilangin aja secara test cross. Ya, silakan coba.
Oke, ini sudah ada lumayan banyak yang submit 4. Oke. Su, 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 su. 35, oke betul. eh yang kedua, perbandingannya betul dalam bentuk frekuensi, nanti bisa dalam persen ya. eh ini benar lagi yang ketiga, yang ke oke, yang keempat benar juga, yang kelima benar. Oke. Ya, jadi sudah betul. Kemungkinan nanti kita coba langsung ke next level ya. Mana dia? Oh, ini. Oke, jadi sudah benar semua karena frekuensi pindah silangnya 30% dan pautannya terjadi secara trans, berarti gamet parental, ya. Gamet parentalnya itu adalah yang A besar B kecil dan A kecil B besar ya. Sedangkan gamet rekombinannya itu adalah yang A besar B besar dan A kecil B kecil. Ini totalnya 30%, ya, sehingga gamet parentalnya ya totalnya 70%. Nah, oleh karena itu, eh nah, setelah itu berarti untuk jumlah-jumlahnya ya, A besar B kecil itu sama dengan A kecil B besar, totalnya tiga, masing-masing 35%, dan untuk A besar B besar dan A kecil B kecil itu eh, masing-masingnya adalah 15%. Udah betul semua ya? Oke, paling tadi ada yang menjawabnya dalam bentuk perbandingan, itu bisa dikonversi menjadi boleh persentase, boleh desimal ya. Oke, oke. Proporsi perbandingan juga betul aja sih. Ya, oke. Nah, yang B itu tinggal disilangkan secara tes cross ya. Nah, kalau disilangkan secara tes cross berarti untuk individu homozigot resesif, karena tes cross itu kan disilangkan dengan homozigot resesif ya. Gametnya itu 100%, nah kecil lebih kecil ya. Oke, sehingga ketika di tes cross tadi, ya, kita akan dapat hasil yaitu ya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil eh disilangkan dengan resesif ya. A kecil B kecil semua 100%. Oh, sorry. Oke. Kemudian tadi A besar B besar dan seterusnya ngikutin frekuensi yang sudah dicari tadi ya. 35, ini juga 35, ini 15. Ya udah, karena yang diminta adalah kemungkinan anak yang dihasilkan bergenotip A kecil, B kecil, B kecil, berarti yang pojok kanan bawah ya. Oh, ini autocorrect, sorry. Ini ya, A kecil, B kecil, B kecil, peluangnya adalah 100% kali 15%, atau sama dengan 15%. 0,15 boleh lah. Ya, sama aja. Oke, seperti itu. Gampang ya, jadi sama seperti hukum Mendel biasa. Kemudian, oh ya, kalau ini mungkin langsung patokannya aja ya. Kalau ada persilangan secara test cross, oke, nanti yang bisa kita simpulkan adalah frekuensi gamet itu bisa dilihat dari frekuensi anak yang dihasilkan, khusus pada persilangan test cross. Ya, jadi anak yang dihasilkan, ini kalau kalau kita hitung semua kan sama nih, frekuensinya 15, 35 kan? Ya, sama dengan frekuensi gamet. Artinya apa? Oke, artinya untuk mencari frekuensi pindah silang, andai kata nanti diminta untuk nyari, contoh nanti soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu diminta untuk nyari frekuensi pindah silang. Ya, oke. Ketika kasusnya adalah, eh, apa namanya, kasusnya adalah tes cross, ya, frekuensi anak yang dihasilkan itu sudah mencerminkan frekuensi gamet-gametnya.
Dan genotipnya pun juga sesuai ya. Misal contoh untuk yang kotak pertama, ini kan genotipnya kan A besar, A kecil, B besar, B kecil ya. Secara fenotip kan sebenarnya AB, ya nggak? Oke, A kecil, B kecilnya kan resesif, ya. A besar, B besar kan dominan. Berarti kan secara fenotip sebenarnya dia AB, sama seperti genotip milik gamet yang heterozigot, ya. Kemudian kotak kedua itu berarti kan A besar, A kecil, B kecil, B kecil, atau secara fenotipnya A besar, B kecil, ya. Lagi-lagi sama dengan yang genotip gametnya. Begitu juga untuk yang terakhir, yang kotak ketiga, A kecil, B besar, B kecil, sebenarnya fenotipnya A kecil, B besar. Ya, gitu. Jadi antara genotipnya atau fenotipnya keturunan yang dihasilkan itu sinkron dengan gamet-gamet yang terlibat, terutama gamet-gamet yang dihasilkan oleh individu heterozigotnya. Ya, yang atas ini kan yang mendatar itu adalah gamet yang dihasilkan individu heterozigot. Sedangkan yang 100% kan yang gamet yang dihasilkan oleh individu resesif. Ya, itu ya. Jadi ingat-ingat itu. Nah, untuk mencoba, ini adalah model soal yang lain, yaitu dibalik biasanya kita dikasih frekuensi pindah silang berapa, terus diminta untuk nyari peluang. Sekarang dibalik, kita dikasih anak-anaknya jumlah-jumlahnya berapa, frekuensi anaknya berapa. Setelah itu diminta untuk nyari frekuensi pindah silang. Caranya gimana? Caranya pakai Punnett square juga, ya. Oke, cuma ya kalau tadi misal Punnett square yang biasa kita nyari kotak-kotak yang di kolom-kolom anaknya. Sekarang kita nyari frekuensi-frekuensi dari gamet-gamet induknya. Oke, gitu. Oke, silakan dicoba ya, nomor 3 ya. Cepat ini biasanya. 2 menit lah biasanya eh, selesai. Oke, wah ternyata kurang dari 2 menit ya. Oke, oke betul, 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 betul. Oke, sip, nice. Oke ya, sudah banyak yang submit, jawabannya benar semua. Nah, untuk soal ini barusan, yang soal nomor 3, oke. Cara aslinya memang kita memanfaatkan eh, Punnett Square ya. Oke. Kita manfaatkan Punnett Square di sini si eh, persilangannya kan antara heterozigot dengan resesif ya. Oke. Jadi selalu seperti ini ya, M besar N besar, M besar N kecil, M kecil N besar, M kecil N kecil. Kemudian dikawinkan dengan yang resesif. Oke. Nah, kemudian dihasilkan frekuensi 4, 46, 46 dan 4. Ya. Yang 4 itu adalah yang hitam lurus. Hitam lurus itu yang
Di sini dari kasih tahu ya. Oke, ini lupa nggak dihapus. Dikasih tahu yang M besar N kecil itu 4%, ya. M besar M kecil N kecil itu 4%, dan M 4% lagi. Ya. Berarti kalau seperti itu, kita bisa memprediksi frekuensi gamet, ya, karena yang barusan tadi kita bahas bahwa setiap anak yang dihasilkan itu adalah hasil perkalian frekuensi gamet-gamet dari orang tuanya kan, ya. Frekuensi gamet dari orang tuanya. Oke, jadi kalau ada anak frekuensinya 4%, 4/100 ya. Oke. Oh, sorry. Nah, 4%, ini 46, 4% gini ya. Oke. Jadi frekuensinya 4/100 atau 4%, oh berarti 4% ini adalah hasil perkalian dari 100% kali sesuatu. Dan karena 100% itu satu, maka sesuatunya adalah sama dengan 4%. Ya, sebenarnya kan cara nyarinya seperti itu. Sehingga kita dapat frekuensi pindah silang itu sama dengan 8%. Ya, 8% karena yang gamet rekombinannya yang jumlahnya paling dikit itu totalnya cuma 8. Oke, kemudian pautannya terjadi secara cis atau trans, terjadi secara cis ya. Karena gamet-gamet yang jumlahnya banyak itu yang dominan-dominan dan resesif. Gamet-gamet parentalnya yang dominan-dominan, resesif-resesif. Ya, ini jawabannya cis. Ini frekuensi bida silangnya 8%. Itu cara aslinya seperti itu. Tapi kan biasanya orang-orang repot ya, ini ngapain kita bikin eh, apa namanya, bikin Punnett square kalau misal jumlah anak yang dihasilkan dan jumlah gamet sama, gitu kan? Frekuensi anak yang dihasilkan dengan frekuensi gamet sama, oke? Nah makanya disinilah muncul shortcut, ya, muncul eh, cara cepat, ya. Cara cepatnya adalah jika persilangannya test cross, ini hanya berlaku pada test cross ya, nggak berlaku pada persilangan yang tidak test cross. Oke, jika persilangannya test cross, kemudian kita dikasih lihat anak-anak yang dihasilkan, ya, jumlahnya entah itu jumlahnya entah itu frekuensinya gitu ya. Maka untuk mencari frekuensi pindah silang itu gampang, tinggal jumlahkan semua yang angkanya paling kecil dibagi total gitu kan, ya. Tinggal menjumlahkan angka-angka yang paling kecil dibagi total. Itulah dapat langsung frekuensi pindah silang. Kalau kasusnya test cross dan yang diketahui adalah anak-anak hasil persilangannya. Oke, permasalahannya kan kebanyakan soal-soal di Olimpiade nggak kayak gitu. Oke, gitu. Dah, oke ya. Nah, maka dari itu, selain misal kalian udah tahu triknya gitu ya, sudah tahu shortcutnya, tapi tetap harus tahu ini asalnya kok ngitungnya gampang banget kayak gitu, dari mana sih? Itu harus tahu teman. Supaya kalau soalnya dimodifikasi, kalian tetap bisa menggunakan prinsip-prinsip dasar yang kalian punya untuk mengerjakan soalnya. Oke, pemanasan terakhir ya, level 1 sebelum kita nyoba soal-soal tipe OSK, OSP dan seterusnya. Coba kalian kerjakan soalnya nomor 4 yang B saja, yang di highlight aja ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan. Coba kerjakan nomor 4 yang B saja.
Oke, sudah ada berapa nih? 5 ya, sampai ya. Oke, betul. Terus yang ini B, yang kedua masih belum, yang ketiga betul, yang keempat masih belum, yang kelima betul. Oke, jadi 5 orang submit, 5 betul, 2 masih. Kayaknya salahnya bukan karena tidak bisa, tapi karena eh, lupa apa itu arti homozigot. Ya, kan yang B ini kan diminta eh peluang dihasilkan anak yang bergenotipe homozigot untuk kedua gen apabila ia menikah dengan seseorang dengan genotipe heterozigot lagi. Ya, oke. Jadi kita silangkan ya. Nah, karena persilangannya heterozigot dengan heterozigot pula, ini kan sudah dikasih tahu ya. Oke, berarti kan eh, gametnya seperti ini ya. Oke, oh, sorry. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil dengan frekuensi pindah silanya kan 20%. Pautannya trans, berarti gamet parentalnya adalah yang ini ya, yang dominan resesif ya. Berarti gamet rekombinannya yang dominan-dominan dan resesif masing-masing 10%. Ini kalau aku lihat dari jawaban kalian sudah betul semua sebenarnya. Oke, sampai sini sudah betul. Kelirunya ada 2 orang tadi yang kurang teliti. Oke, kemungkinan besar karena mengira bahwa yang homozigot itu hanya A besar B besar B besar dan A kecil B kecil B kecil. Padahal ada 2 lagi yang homozigot. Ya, siapa itu? Yaitu yang A besar B kecil dan A kecil B besar juga masuk dalam kategori homozigot. Ya, homozigot itu tidak harus eh, dominan semua rasa semua ya untuk beberapa gen. Tapi yang terpenting adalah dari dalam satu gen yang sama, pasangan alalnya kembar. Ya, ini kan sebenarnya A besar B kecil kan memenuhi syarat. A-nya kembar, B-nya kembar kan, berarti dia homozigot. Ya, homozigot untuk kedua gen. Oke, jadi tinggal ditambahin frekuensi dihasilkan genotip-genotip tersebut. Gitu. Oke, ini 40. Oke, yang ini juga 40%. Dan yang paling bawah di sini 10%. Ini ya. Sehingga peluangnya berapa aja? Peluangnya ini 0,01 atau 1% ya. Persen aja ya. Oke. eh ini 40, ini 40. Mestinya sudah dapat semua ya, gamet-gametnya jumlahnya. At least itu. Oke, ini 16%, ini 16% lagi. Dan yang paling kanan ini 1%. Sehingga total, ya, total peluang anak bergenotip homozigot itu adalah 1 ditambah 16, ditambah 16 lagi. Ntar, internetnya kurang. Oke. Ditambah 1 ya. Maka sama dengan 34%. Oke. Sip ya. Dapat ya. Itulah pautan pindah silang ya. Jadi semakin mengerucut bahwa ya namanya pautan pindah silang itu adalah gabungan. Bukan gabungan. Maksudnya dia adalah eh, sama seperti hukum Mendel biasa, hanya saja angkanya doang kan yang beda. Ya nggak? Biasanya ini 25 semua, ini juga 25 semua, itu tinggal diganti angka aja. Oke? Nah, sekarang kita ke soal yang real. Ya. Ntar aku cek dulu drive-nya sudah ada soalnya atau belum. Lupa. Drive kita tuh ada di di mana? Oh ini, biologi.
Soal info pautan pindah silang. Coba cek ya. Oh, udah ada. Jadi bisa coba dicek di Drive ya. Oke, ntar. Link kita sama nggak? Yang ada di grup peserta sama grup store, ntar ya. IGS. Pastinya sama sih. Link slide di YouTube, link meeting, link recording. Oh, belum ada kah? Drive soal. Ntar. Folder soal, folder materi. Folder soalnya sama, folder materinya. Oh, materi kan dia kita pakai slide yang aku taruh di chat grup ya, di deskripsi grup ya. Link slide. Oke. Aku tambahkan di deskripsi grup ya. Aku udah kirim tapi bentuknya chat ketumbuk di atas. Aku taruh di deskripsi grup ya. Ya, itu lihat deskripsi grup, kemudian ada folder soal di situ, paling bawah ya. Oke. Nah, nanti di folder soal itu pilih yang Ginevo ya. Ginevo di set latihan 3. Nah, coba kalian kerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soal OSK 2019 kalau nggak salah. Oke, silakan dicoba ya. Set latihan genetika 3, soal nomor 3 juga. Oke, terus ya itu dulu deh. Ya, silakan dicoba ya. Oke, atau bisa juga pakai yang ada di share screen ya. Emang enggak.
Oke, baru satu. Yuk, semenit lagi ya, biar pas. Ini soalnya nggak susah kok, guys. Jadi, soalnya itu sebenarnya sama ya. Tinggal kita samain dengan hukum Mendel aja caranya. Cuma memang ada satu trik, bukan trik sih ya, ketelitian aja sih. Nggak sampai trik-trik yang nggak kepikiran. Ya mungkin nggak kepikiran sih, tapi sebenarnya tidak ada prinsip prinsip-prinsip khusus di luar hukum Mendel, di luar yang sudah kita pelajari itu nggak ada. Ya, tinggal teliti aja mencari celah dari soal mana yang bisa diolah kayak gitu-gitu. Ya, silakan ya. Baru satu yang submit. Oke ya, kita bahas ya. Dua, tiga total yang sudah submit. BSSB, SBSS, SSSB. Oke. Kita coba ya. Jadi, eh ini aku taruh di Word aja ya biar gampang ya. Taruh di paling bawah ya. Terus, oke. Jadi eh kasusnya seperti itu, tidak, bukan kasus yang sangat-sangat susah ya sebenarnya. Diketahui gen penentu warna dan tekstur biji pada tumbuhan A terletak pada kromosom yang sama. Alat dominannya menghasilkan warna kuning dan tekstur halus, sedangkan resesifnya itu hijau dan keriput. Ini kan sangat standar ya, standar banget di soal-soal di sekolah kan juga seringkali menggunakan contoh contoh kasusnya itu menggunakan warna dan tekstur biji ya. Oke, Hanif menyilangkan tanaman dengan biji kuning halus galur murni dengan tanaman biji hijau keriput. Berarti persilangan awalnya adalah kuning halus galur murni itu seperti ini ya. K besar, K besar, B besar, B besar dengan K kecil, B kecil, B kecil gitu ya. Oke. Sehingga keturunan yang dihasilkan itu pasti heterozigot ya. K besar, K kecil, B besar, B kecil dengan pautan cis ya. KB, KB. Ntar, internetnya lagi turun. Oke. Nah, seperti ini ya F1-nya. Kemudian ia menyilangkan F1 yang dihasilkan dengan sesamanya. Berarti
F1 disilangkan dengan F1 berarti heterozigot, disilangkan dengan heterozigot yang lain ya. Oke. Hmm. Nah, ya, heterozigot disilakan dengan heterozigot yang lain berarti kita silangkan sesuai dengan Punnett square biasa, ya. K besar B besar, K besar B kecil, K kecil B besar, K kecil B kecil, dan seterusnya. Ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah eh di antara fenotip-fenotip yang dihasilkan, ini terdapat beberapa yang kita belum bisa memastikan, ya, genotipnya apa. Contoh, yang kuning halus, ya, itu pasti genotipnya adalah K besar B besar kan? Oke. Karena dia berasal dari persilangan heterozigot, pasti genotipnya ada banyak. Ya, yang kuning halus itu bisa jadi nanti ada yang kan gini ya, K besar, B besar. Jadi kan bisa aja K besar K kecil, B besar B kecil, K besar B besar B besar, ya. Kan banyak tuh, ya, karena genotipnya memang ada beberapa. Nah, oleh karena itu kita jadinya tidak bisa mengerjakan sembarangan pakai jika pakai semua data itu belum tentu bisa. Ya, dan juga kita tidak boleh menggunakan angka yang paling kecil untuk mencari frekuensi. Kenapa? Karena ini bukan tes cross. Ya, F1 disilangkan sesamanya, heterozigot disilangkan dengan heterozigot, bukan tes cross. Jadi bagi mungkin ada yang mengerjakannya, oh ini frekuensi jarak genetik antara B dengan K adalah 18 cm, betul, karena diambil dari 180 ditambah 180 per berapa total? 2000 ya. Nah, ternyata hasilnya betul tuh, 18%. Ya, sehingga menyimpulkan jarak genetiknya 18 cm. Ini bukan. Ya, itu bukan jawaban yang benar. Kenapa? Karena dia bukan tes cross. Jadi nggak bisa kalian langsung memanfaatkan angka yang paling kecil, terus kemudian bagi dengan total nggak bisa. Oke. Ternyata yang bisa kita lakukan apa? Kita nyari tadi ya, mencari kira-kira mana nih di antara beberapa genotip dan atau fenotip anakan yang dihasilkan, mana yang bisa kita olah selanjutnya. Ternyata itu hanya satu yang bisa dipakai informasinya, yaitu yang hijau keriput. Kenapa? Hijau keriput itu pasti genotipnya resesif. Ya, kalau dari Punnett square, persilangan heterozigot, ya, kotak mana yang merupakan homozigot resesif? Pasti kalian udah hafal kan? Kotak homozigot resesif itu adalah yang paling pojok kanan bawah kan? Ya, jadi si homozigot resesif itu cuma bisa didapatkan dengan satu cara, yaitu persilangan antara gamet K kecil B kecil dari jantan, K kecil B kecil dari betina gitu kan? Nggak ada cara lain ya. Oke? Dan peluangnya berapa ini? Peluangnya ternyata dia adalah 320 per 2000. Oh ya, di sini ada yang dapat frekuensi pindah silang atau jarak genetiknya seharusnya berapa? Yang jelaskan bukan 18 ya. Yang dapat berapa? 20%. Oke, nice. Betul. Ya, kita lanjutkan ya sampai dapat 20% ya. Oke, jadi si hijau keriput K kecil itu resesif, frekuensinya itu adalah kalau dihitung ini 16%. Baik. Ya. Nah, 16% ya. Oke. Nah, ini adalah setara dengan frekuensi K kecil B kecil dikalikan K kecil B kecil kan? Iya nggak? Ya, ini ya, resesif itu adalah hasil persilangan perkalian antara gamet resesif dengan gamet resesif yang lain. Berarti 16% itu sama dengan K kecil B kecil kuadrat. Ya, frekuensinya seperti itu. Berarti frekuensi K kecil B kecil berapa? Sama dengan 40%. Ya, jadi K kecil B kecil itu 40%. Pasangan K kecil B kecil itu pasti K besar B besar ya. Ini 40% juga.
Sisanya sisa 20 ya. Dan 20 itulah frekuensi pindah silang ya, kebagi dua pada kedua gamet. Untuk yang pasangannya juga sama, ya 40 10 10 40 ya. Sehingga yang A ini salah, mestinya 20%. Oke, gitu ya. Jadi triknya untuk mendapatkan hasil di sini yaitu dengan me- memanfaatkan tumbuhan yang fenotipnya hijau keriput. Karena itu doang yang bisa kita manfaatkan. Hijau halus itu genotipnya masih K kecil B besar. Ya, B besarnya itu ada dua kemungkinan genotip kan kita nggak tahu tuh proporsinya berapa. Bahkan itu yang ditanyakan pada eh, pernyataan B dan C ya. B dan C itu menanyakan proporsi dari kuning keriput dan hijau halus. Itu galur murninya berapa persen atau berapa proporsinya. Galur murni itu homozigot. Ada yang dapat di antara 180 ini ya berapa bagian di antaranya yang merupakan galur murni untuk masing-masing fenotip ya. Yang biji kuning halus, kuning, oh enggak, sorry. Satunya hijau halus, satunya kuning halus ya. Sorry, sorry. Yang kuning halus itu yang atas, sama hijau halus itu yang bawah. Gitu. Yang ditanya. Ya yang kuning keriput juga bisa dicari sih. Tapi yang ditanya adalah kuning halus dan hijau halus. Oke, langsung aja ya. Kita kita bahas ya. Yang B dulu. Sebanyak seperempat dari tanaman biji kuning halus adalah galur murni. Kuning halus itu kan tadi yang K besar, B besar ya. Pakai angka pakai warna beda ya. Nah, kuning halus itu yang K besar, B besar. Yang galur murni itu siapa? Yang genotipnya apa? Yang genotipnya dominan semua. Nah, langsung ketahuan di situ kan bahwa si galur murni K besar B besar itu peluangnya adalah 40% kali 40% yaitu 16%. Atau setara dengan 320 individu. Tahu dari mana 320? Karena total individunya sama dengan 2000 ya. Oke, total individu itu sama dengan 2000 ya. Ini jangan lupa. Oke. Kalau 16% berarti 320. Nah, sementara total yang kuning halus 1320 ya. Jadi proporsinya adalah 320 per 1320. Dan ini tidak sama dengan seperempat ya. Jadi yang B jawabannya salah. Ada pertanyaan? Silakan. Kita tuntaskan sampai selesai ya. Besok berarti kita bisa bahas apa kemarin? Terakhir itu genetika populasi besok ya. Semoga selesai lah. Nah, nanti Sabtu rencana akan ada exercise ya. Kalian tuh sudah kasih soal apa aja ya? Eh, eh, em. Yang satu dasar genetika. Oke, mana-mana. Ya, sip ya, nggak ada pertanyaan berarti ya. Oke, selanjutnya. Hmm, oke. Nah, yang C caranya sama ya. Sebanyak sepersembilan dari tanaman berbiji hijau halus adalah galur murni. Hijau halus itu genotipnya, sorry, yang 180 ya. Yang K kecil B besar.
Strip berarti yang galur murni adalah yang K kecil, B besar, B besar. Dan itu juga cuma ada satu kotak, alhamdulillahnya. Ya di sini ya, K kecil, B besar, B besar. Nah, dan peluangnya mestinya adalah 10% kali 10%, yaitu 1%. Ya. Nah, 1% dari 2.000 itu setara dengan 20 individu ya. Ini bisa di kalkulator ya, gampang. Kalian pasti punya kan ya. 1% dari 2.000 total itu adalah 20. Sementara total hijau halusnya 180. Berarti proporsinya 20 per 180 dan itu benar ya. Sama dengan 1/9. Jadi yang C jawabannya benar. Dan yang terakhir, yang D, jika F1 diberi perlakuan test cross, maka jumlah anak F2 kuning keriput masih sama dengan jumlah anakan hijau halus. Ini benar juga. Oke, karena kalau tes cross berarti si genotip-genotip gametnya K besar, B kecil, K kecil, B besar, dan B kecil disilangkan dengan B kecil aja ya, 100%. Nah, berarti yang memiliki genotip apa? Sorry, yang fenotipnya kuning keriput dan hijau halus itu kan yang ini. Aku kasih tanda ya. Ini kuning keriput, ini hijau halus. Peluangnya kan 10%, 10%. Ya, ini 10, ini juga 10. Ya, ketemu test cross berarti mereka semua juga tetap 10%. Jadi di persilangan yang sifatnya tidak test cross dia sama proporsinya, di test cross pun juga tetap sama. Ya, sama-sama 10, 10. Oke, dah. Pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan. Oh iya, aku izin reschedule jadi hari Rabu ya, guys ya. Besok ternyata aku harus ada di kereta besok pagi, ya. Tapi jamnya sama, ya. Jadi hari Rabu itu besok aku reschedule jadi hari Rabu, ya. Sekarang aku cek dulu. Berarti nanti kemungkinan hari Rabu kita akan bahas tentang eh apa namanya? Tentang genetika populasi ada nggak di sini? Biosistematika, pautan, kinetika, ekspresi gen, animal development, transport, anatomi, genetika. Kita lengkapi lah ya sampai populasi ya. Oke. Ini aku forward aja requestan kalian dulu. Genetika populasi. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita ketemu lagi hari Rabu ya. Oke. Aku terus di grup ya. Yang teman-teman yang kelas 10 nanti siapa tahu bisa join. Reschedule jadwal Selasa pukul 7.30 itu jadi hari Rabu pukul 7.30. Oke, sip ya. Itu aku sudah kirimkan untuk coret-coretannya di grup ya. Nanti silakan diakses semua. Oke, itu mungkin untuk hari ini ya. Terima kasih antusiasmenya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu ya. Oke. Tuh. Kalian kalau misalnya ada kendala sesuatu nanti bilang aja ya. Misal ada apa yang pengen ditanyakan ya materi apapun itu gitu ya, bisa di grup. Kalau bisa di grup gitu ya, biar semua juga bisa ikut belajar. Oke. Itu paling ya, guys, untuk hari ini kita akhiri. Sampai ketemu hari Rabu. Terima kasih semua. Selamat pagi. Bye-bye.